Jadi ngaji kita beriman ini kalau tanpa logika nggak mungkin, kering. Quran nggak ada nilainya, cuma anda dengung-dengung aja, enak-enak baca Qurannya, tapi tidak berlogika. Padahal Quran luar biasa logikanya, dahsyat, melampaui cara berpikir banyak orang. Padahal Quran luar biasa logikanya, dahsyat, melampaui cara berpikir banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan sekarang ini insya Allah beri kesempatan dakwah di kilometer 57 rest area tol menuju Tasik gitu. Jadi dalam menuju ke Tasik masuk waktu maghrib kita alhamdulillah Daeng Wahidin sebagai Presiden PPMI karena rumahnya dekat Kerawang sini untuk bertemu dengan saya dalam konteks kepentingannya PPMI, dan momentum ini kita sejalankan dengan peristiwa dakwah juga ditemani oleh sekumnya dari DPC Kerawang PPMI. Siapa Dinda? Anwar, insyaallah. Dan juga saya bersama Derajat dari Bogor dan Bandrio. Saya kira saya terbiasa tiba akal. Maka apa aja yang terlintas tapi fungsional, nah itu intinya. Karena saya pakem ajaran yang saya pahami Islam fungsional yang mengambil sumber dasarnya Al-Quran, dan tentu ada beberapa hadis yang dianggap perlu atau mendukung argumentasi dari Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber nilai yang muatannya itu perlu ditelaah secara logika, berpikir lebih tepatnya begitu. Jadi hasil dari berpikir logika. Bila Al-Quran cuma sebagai mantra, dibaca-baca aja manfaat pasti, masa nggak ada manfaat? Ada, minimal 1 huruf 10 kebaikan. Tapi kering cuma di situ saja. Kalau sebagai mantra harusnya diimbangi dengan mekanisme berpikir ilmiah. Nah, itulah teori saya, osju bedil, objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, dan adil. Saya bertaruh secara intelektual, nggak ada yang bisa ngalahkan ini. Karena sumber nilainya itu udah dahsyat, Al-Quran. Tapi sayang dipahaminya udah 1500 tahun hingga kini kita nggak berjaya dalam pengertian dunia, fokus dalam pengertian Indonesia. Ketidakberjayaannya apa? Nilai-nilai Al-Quran secara aplikatif dimensi hari ini kiranya kalau dibagi 4 tahap individualistik, maksudnya diri sendiri ya, dan keluarga. Nah, mungkin dibagilah itu 25%, udah bisa kita rasakan apa yang dimaksud oleh Al-Quran dan hadis. Tahap keduanya sosial kemasyarakatan, ya kan, seperti perkawinan, kemudian sistem waris, kemudian hal-hal yang berkait syariah untuk kepentingan sosial kemasyarakatan. Yang tahap ketiganya berkait dengan tata nilai yang berhubungan dengan hubungan antar kemanusiaan kita dan juga dengan kelompok non-muslim atau di luar Islam sebagai satu komunitas.
bagaimana status orang kafir, zolim, fasik, munafik, musyrik, murtad. Nah, ini mesti ada tata kelola sosiologisnya, nggak bisa. Mungkin tidak pakai akal, tidak pakai cara berpikir yang objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil, aus juga mesti mau pakai apa coba? Coba lawan dari objektif apa? Subjektif. Kalau udah subjektif ya nggak bakal diterima orang menurut sendiri. Nah, yang terakhir, yang keempatnya, tahap untuk tata kelola untuk tata negara dan hubungan internasional. Di sini menurut hemat saya nilai-nilai Al-Quran tidak fungsional dalam tata negara, tata internasional. Bahkan umat Islam tidak bergengsi diukur dari Dewan Keamanan PBB. Nggak bisa kita jadi, mana negara yang berklaim dari Islam menjadi Dewan Keamanan PBB penentu, memberikan veto seperti Amerika, Rusia, China, ya, Jerman, Jepang, Inggris, Prancis. Itu negara-negara dikdaya gitu dalam konteks tata negaranya dan hubungan internasional. Jadi perspektif Quran yang 100% itu dibagi 4, 25% individu dan keluarga, 25% untuk sosial kemasyarakatan, ya, seperti waris tadi dan perkawinan, 25% untuk sosiologis antar kemanusiaannya dengan hubungan golongan-golongan di luar Islam, ya, relatif sudah berjalan. Jadi nggak benar juga kalau bilang nggak pernah tegak, nggak jalan. Saya ya, survei kecil-kecilan lah, ya, menurut versi saya sebagai doktor. Sekarang alhamdulillah Allah kasih negara profesor, di fokus ke masalah hukum dan tauhid, ya, untuk penegakan ajaran Islam. Maka sudut pandang saya yang keempat ini, 25%-nya, yaitu tata kelola negara beserta politik bebas aktif dalam konteks hubungan internasional, sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ada 4 tugas pokok presiden. 1. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. 3. Menjaga tumpah darah seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, melakukan politik bebas aktif untuk ikut serta ketertiban dunia. Itu Undang-Undang Dasar 45. Jelas sekali. Sehingga saya tidak bermaksud tendensius. Kita lihat sebagai event sejarah, 7 presiden telah terjadi di Indonesia selama kurun waktu 75 tahun kita merdeka. Itu dalam dimensi yang keempat tadi saya maksud tidak berhasil menjadikan Indonesia 4 poin penting tadi tidak terjadi. Bahkan jangankan 4 poin yang besar-besar tadi itu, 1 sila saja. Contoh, sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini kan pasti kita merasakan semua bagi orang yang cerdas, ya. Cerdas, yang ngerti persoalan, tidak oon, bodoh, apalagi sombong. Maka akan mengakui sila keempat ini tidak berjalan.
bahkan disimpangi, bahkan diperangi dalam arti bertolak belakang. Apa yang berlaku? Sistem kapitalis liberalis. Apa bukti konkretnya? Pilpres, pilkada itu bertentangan diameter dengan sila keempat. Kan harusnya ada musyawarah, ada perwakilan. Mereka inilah yang perwakilan pantas mewakili rakyat, yang bermusyawarah, yang mengerti hikmah. Jadi kita Indonesia, rakyat dipimpin oleh hikmah yang berkait dengan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Itu hikmah, jubedil itu hikmah. Tambah lagi osnya, objektifnya, itu hikmah. Adinda derajat surat 4 ayatnya 59. Semoga dalam kerangka berpikir os jubedil bisa untuk menjadi referensi dalam konteks kita memantau, menghayati, memperhatikan secara teliti tentang berlakunya sila keempat. Yes. Supaya kita lihat. Jadi nanti saya nyatakan dengan tegas bahwa ajaran Islam berkesesuaian dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Pertanyaan serius nih. Nilai-nilai yang disebut tadi surat An-Nisa ayat 59. Kan kalau disandingkan dengan nilai sila keempat, amat sangat cocok. Berkesesuaian. Mana? Tapi yang berlaku nilai liberalis kapitalis dan sistem demokrasi yang ukuran kebenarannya nominal, N+1, N-nya 50 tambah 1 jadi 51, udah pasti menang. Mau brengseknya kayak apa orang itu terjadi. Ya, ini nggak hikmah. Makanya Indonesia bablas, salah, hancur ya. Dalam perspektif kelola tata negara kita ini ya, acak adut tepuguh cek Sunda mah belegu. Nah, ini yang mestinya disadari oleh pimpinan negara Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Jadi ini harus dipandang otokritik, bukan menentang, bukan mau makar. Betul. Kita ini dijamin Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 huruf E ya, bebas berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, pikirannya ya, baik tertulis maupun lisan. Nah, lanjutnya saudara-saudara, dalam perspektif kelola tata negara yang menyimpang ini, jangankan Al-Quran tadi, sila keempat aja disimpangi. Tapi saya heran, se-Indonesia nggak ada bersalin ini, nggak ada. Siapa yang bersalin dulu ya? Yang serius gitu ya, se-Indonesia profesor doktor banyak banget. Tapi nggak ada yang menyentuh substansi nilai Pancasila ini dan surat An-Nisa ini. Tapi justru dibalik, dipelintir, Islam menjadi radikal, Islam menjadi dipojokkan, Islam menjadi ekstrim, Islam menjadi intoleran. Ini pengingkaran ayat-ayat Allah yang luar biasa. Ini luar biasa dosa besarnya gitu. Bahkan Muhammad dalam perspektif masa lalu nggak ditolong, banyak yang nggak nolong Muhammad, pada takut, pada lari. Nah, oleh karena itu
dalam perspektif kelola tata negara itu, kita problem seriusnya itu dua hal penting. Satu, kepemimpinan yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 45, fokusnya adalah Presiden. Yang kedua, DPR RI yang juga diamanahkan oleh Undang-Undang Pasal 5 ayat 1 UUD 45, Junto Pasal 20, Junto Pasal 21 UUD 45, bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ini problem serius bangsa kita. Sudah 7 kali ganti presiden. Intinya kepemimpinan itu kan merubah keadaan tidak baik jadi baik, merubah keadaan tidak sejahtera menjadi sejahtera, merubah jadi banyak utang jadi nggak punya utang. Maksudnya begitu pemimpin, bukan yang nambah utang. Gitu. DPR-nya punya fungsi 3, bikin undang-undang, legislasi, kemudian budgeting, kemudian controlling, pengawasan. Itu satu kondisi yang menarik di dalam pengertian kita tata kelola negara. Nah, lebih fokus sekarang. Apa gambaran ayatnya dulu? Ya, untuk Allah mengisyaratkan dalam perspektif Qur'annya, surat Az-Zumar ayat 41. Coba dibaca. Surat Az-Zumar ayat 41. Karena kita melihat perspektif tadi Muhammad dan apa yang dibawa oleh Muhammad, yaitu Al-Quran, apa pesan moral yang tertinggi dalam perspektif itu? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran untuk manusia dengan membawa kebenaran. Siapa yang mendapatkan petunjuk, maka petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia semata-mata sesat buat kerugian dirinya sendiri. Dan kamu sekali-kali bukanlah orang yang bertanggung jawab terhadap mereka. Ayat kedua, 42-nya, Allah memegang jiwa orang ketika matinya. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Afala taqilun, afala tazakkarun. Bahasa Jakartanya, paling lu pitak, mikir nggak lu, pakai otak lu. Yang kita bahasa gaul lagi. Ya. Antum tak lamun, kamu nggak tahu, Allah maha tahu. Maka berpikir itu mampu membedakan yang beda, menyamakan yang sama. Nah, itu satu gambaran yang konkret dari Allah bahwa Al-Quran adalah kebenaran, dan Nabi yang membawa untuk mengajak rubah kepada kebenaran. Jadi banyak kemanusiaan atau manusia yang kafir, yang jolim, yang fasik, yang musyrik, bahkan murtad dari agama. Dalam perspektif murtad ini penting sekali. Jangan dilihat murtad itu pindah agama saja, dari Islam ke Kristen, ke Buddha, ke Hindu, atau nggak beragama sekaligus. Murtad, ya, bukan itu saja. Kalau itu murtad dalam perspektif administrasi atau administratif, KTP-nya terus Islam terus jadi bukan Islam, itu kan administratif. Substansi murtad itu surat Al-Maidah ayat 54. Nah, ini banyak orang dan ini, ya Allah, merusuk. Saya juga kalau baca ini ngeri, ya Allah, doa jangan masuk di sini, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim. Tapi banyak yang nggak sadar. Pakai sorban segede-gede ban Vespa. Sorban, taunya
paling tinggi jadi tukang doa, nggak fungsional begitu. Gimana tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, Ulangi, yang apa? Ulangi lagi. Yang murtad, Murtad. yaitu keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Pertanyaan saya, jadi yang murtad secara substansi bukan administratif, artinya dia tetap sesungguhnya agamanya Islam, tapi substansinya ada 5 hal kebalikan dari itu. Yang pertama apa tadi? Mendatangkan Yang pertama murtad keluar dari agamanya, ya apa? maka kelak Allah akan Itu. mendatangkan suatu kaum. Ya, yang apa itu belum masih umum. Dia mencintai mereka itu. dan mereka pun mencintainya. Nah, kebalikan dari itu apa? Yang benci. Tidak mencintai Allah dong, itu aja kok susah. Yang Ini benci. makanya jarang diajak berpikir umat Islam ini. Ya, orang dekat aku aja nggak mikir gimana. Apalagi rakyat. Ya Allah, kita harus otokritik. Jadi yang murtad itu secara substansi yang tidak mencintai Allah. Iya. Maka Allah nggak cinta dong sama dia. Murtad dong logikanya. Emang gimana? Nah, ini namanya logika osjubedil tuh. Dasar konsepnya ini. Nggak ada. Saya belum pernah kayak ngomong gimana. Yang kedua. Bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman. Nah, kebalikan bersikap lembut, Keras terhadap keras sama orang beriman. Coba lihat di TV itu dialog aja, sesama umat Islam maki-maki ini itu hanya karena bela partai tertentu kan? Norak itu, nggak mengerti substansi Al-Maidah 54. Yang ketiga, bersikap keras terhadap orang-orang kafir. nah faktanya Lembut. sama orang kafir. Kasih sayang malah. Berkasih sayang, Natalan bersama ini itu. Nauzubillah. Usung Walfulu. Ya, kalau dakwah tuh amplopihim. Amplop yang dia mana ada kajian-kajian begini. Tidak bermaksud saya rendah, saya bukan ustaz, apalagi ulama, bukan, saya cuma advokat. Sekarang saya sedang mengadvokasi nilai-nilai Quran yang kering dari logika, cuma jadi mantra tadi, baca. Seperti apa misalnya yasinan, sampai bilang nggak bagus yasinan, tapi tiap malam Jumat yasinan, hasilnya apa? Begitu aja, nothing jadinya. Soal pahala iyalah, nggak berani saya menentang, ada hadisnya, ada keterangannya, 10 kebaikan tadi. Allah suka ayat Quran sering dibaca, suka. Tapi yang saya bicarakan substansi. Murtad. Yang keempat, Yang berjihad di jalan Allah. yang berjihad dia Berjahat. berjahat kepada Islam. Jadi pembesar yang jahat. Ada referensinya. Iya. Nanti buka surat 6 ayat 123. Tapi kita selesaikan dulu. Yang kelima, Yang kelima, yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. kalau mereka mencela. takut. Apa dimensi hari ini? Dibully. Iya. Dibully pakai ini nih, handphone, internet. Takut kalau orang dibully. Apa contohnya? Bully tentang radikalisme. Waduh, terpapar radikalisme. Udah ngeri dah, jijik gitu. Jadi celah mencela itu arti sekarang tuh bully membuli. Bully membuli. Bayangkan tuh Biar 1500 paham. tahun yang lalu Allah udah bilang celak mencela. Kan isinya substansi medsos banyak celak mencela. Mau bantah apa gitu? Bantah apa, coba bantah Quran, mana bisa.
Itu yang saya maksud murtad substantif. Cara nilai dia murtad, secara administrasi dia masih Islam, KTP-nya nilainya kagak ada, malah menghalang-halangi orang ke masjid. Karena si COVID aja kita masjid sepi, sholat suruh berjarak kalaupun ada, kemudian sholat Jumat ditunda. Cek tunda mata kumaha ya. Liur. Ini mah lebih dari belegu gitu. Karena orang-orang kayak begini kalau benci dan kategorinya zolim. Kalau dia zolim kan murtad lah, apa turunan zolim? Dari mana saya tahu? Al-Baqarah 114, ya, surat kedua. Supaya kita ini melihat substantif. Tadi yang saya bilang tata kelola yang ketiga dengan sosial kemasyarakatan dan non muslim, nah ini nggak berjalan. Sekaligus tata negara, kalau provinsi tata provinsi. Al-Baqarah berapa? 114. Jadi biar seger-seger seruput kopi. Kita di depan apa nih? Warung abnormal. Kita lagi baca yang nggak normal. Ternyata makanan yang abnormal ya lumayan sih bilang. Mie-nya aja dikombinasi sama hijau. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasuki kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat, mendapat azab yang berat. Ngeri istighfar. Saudara-saudaraku yang sedang berkuasa, Anda seiman, seislam dalam perspektif administrasi. Tapi dalam konteks substansi saya ingatkan, kalian murtad. Ya, malah orang ke masjid ya. Ada nggak sejarahnya Nabi? Sholat Idul Fitri di rumah saja katanya. Hadis turunan siapa ini? Ya, riwayat siapa hadisnya? Nggak ada pernah Nabi. Di lapangan sholat itu Idul Fitri. Kalau ini wabah, Nabi bilang, ya mati syahid. Bekal yang berkena wabah. Ini kok mau mati syahid berapa tahun? Malah merobohkan masjid, roboh loh itu. Nah roboh ini kan substansi, bukan pakai bulldozer, robohin Istiqlal. Lihat fungsi masjid Istiqlal. Apa ada untuk basis jihad? Kan kagak pernah ada. Dalam enggak ada. Mana pernah presiden ngatur-ngatur dari masjid? Enggak ada. Fakta itu, tidak bermaksud provokasi. Maka insya Allah, jika Allah redho, suatu saat kekuasaan diberikannya kepada kita, tata kelola negara, fungsi sentralnya, masjid-masjid menjadi satu fungsional yang sangat efektif, di mana sampai perkelurahan, insya Allah pasti ada masjid. Itu difungsikan menjadi satu gerakan Islam fungsional untuk menuju Indonesia beriman dan bertakwa. Ini program yang sangat efektif. Karena menariknya begini ya, Islam dijalankan nilai-nilainya itu bukan buat Allah. Nah ini menarik, saya baru dapat ini. Kita kan salah selama ini, karena Allah dong. Tapi karena Allahnya bertentangan dengan yang Allah mau. Contoh, inna sholata tanha anifasa iwal munkar. Sesungguhnya yang benar-benar sholat atau sebenarnya sholat yang mampu berdampak mencegah keji dan munkar. Artinya apa? Sholat itu kan vertikal. Oke? Anwar? Vertikal kan? Hubungan kepada Allah. Tapi yang Allah mau apa? Hasil sholat khusyuknya itu horizontal.
tercegahnya keji dan mungkar. Kepentingan lo apa di situ? Ya kagak ada. Tapi kita persepsinya keliru. Karena Allah tuh selalu usul, lupa segala-galanya. Utang kagak dibayar-bayar. Aduh, mertua lupa. Siapa? Itu bukan musuh. Oke lah, sholat administrasinya betul-betul tertib itu tuh. Saya nggak masalah itu. Tapi substansi yang Allah mau, kamu sholat mesti mabrur. Apa itu mabrur? Berdampak, merubah keadaan. Ya, dari situasi di situ ada kekejian dan kemungkaran. Karena ente sholat, jamaah lagi sholatnya tercegah dong. Apa keji itu? Riba misalnya. Itu riba kekejian dan kemungkaran. Kriminalitas meningkat, narkoba meningkat. Itu kekejian dan kemungkaran. Anda tahu, 50 orang meninggal setiap hari gara-gara narkoba. Ini catatan ini kurang lebih 5 tahun lalu ya. Saya waktu debat di LSI, Benny Mamoto saya ingat sebagai dari BNN. Dia ungkap ini. Sekarang nggak tahu, kita nggak pernah penelitian gitu. Mungkin bisa lebih banyak. Yang mencuri 2 menit sekali. 2 menit sekali terjadi pencurian. Dasar. Perkosaan skala waktu 4 jam. 4 jam sekali terjadi. Lalu kekejian kemungkaran apa yang diatasi? Nah, karena nggak connecting gitu loh antara sholat dan kemenangan. Nah, ini dipisah oleh kita. Sholat, menang. Padahal konsep besarnya hayalah sholat, hayalah falah. Pakai otak dong. Bagaimana sholat kok bisa wujudnya menang? Pemahaman saya, kemenangan dalam konteks sholat tercegahnya keji dan mungkar. Nah, apa ada kiai-kiai yang mau merumuskan begini, mendefinisikan secara jelas? Kan kagak ada. Tidak bermaksud istighfar, saya mendahului atau yang saya paling pintar. Nah, egi tidak penting. Satu saat saya meninggal, pentingnya apa? Saya nggak ada. Tapi apa yang saya sampaikan hari ini, hidayah dari Allah, ini amat penting karena bisa merubah keadaan. Apalagi fungsi Anda Presiden dan DPR yang sudah dilegalisasi oleh undang-undang untuk bisa membuat undang-undang, membentuk undang-undang, dan menegakkan undang-undang. Padahal undang-undang itu haknya Allah, hukum itu hak Allah, nggak boleh. Tapi kenapa ini jadi mekanisme? Karena diharapkan, karena Indonesia mayoritas orangnya beriman, mayoritas Islam, maka diharapkan presidennya benar, Islamnya, DPR-nya juga benar, maka lahirlah hukum Islam. Begitu, itu juga Soekarno yang ngomong, bukan Egy Sujana, Soekarno. Dan dalam riwayat pidato kenegaraannya Soekarno. Ya, jadi oleh karena itu Soekarno setuju dengan Piagam Jakarta. Soekarno setuju, akhirnya kembali ke dekret 5 Juli 59. Kok anaknya nurusinnya jadi berbeda, buat undang-undang HIP gitu. Ini gimana? Ini perlu dikat ya. Ya itulah mengalirnya susah. Mungkin objektif ini, tidak hoax. Yang saya ngomong ini tidak hoax, tidak objektif, fakta. Nah, kayak tadi misalnya saya sidang Gus Nur. Gus Nur dilaporin oleh teman-teman kita itu karena omongannya antara lain menyitir atau mengungkap pendapat dari Profesor Dr. Kiai Haji Agil Siraj. Apa Agil bilang ngomong? Orang yang jenggotnya panjang itu semakin bodoh. Itu kan fakta dia ngomong begitu. Diingatkan oleh Gus Nur. Kok dilaporin polisi? Heran sih. Omongan si Saidnya aja sendiri mestinya itu yang dilaporin. Kenapa? Karena hadis Nabi orang berjenggot itu sunnah. Apa hubungannya jenggot sama goblok? Kan kagak ada. Jadi yang goblok siapa? Itu contoh. Itu saya bela tadi Gus Nur. Cuma ya begitulah.
Sistem hukum kita dikendalikan oleh politik, jadi tidak punya nilai integritas. Sebagai penegak hukum ini saya kecewa berat, karena penegak hukum di Indonesia itu 4, polisi, fokus tugasnya menyidik, kedua jaksa, fungsi tugasnya menuntut, 3 hakim, fungsi tugasnya memutus perkara, 4 kami sebelum diputus dibela dong. Nah, ini loh bilang, ini mekanisme ini sebenarnya udah bagus negeri kita ini, tapi tidak fungsional gitu. Itu problem serius. Saya kira poin pentingnya itu, satu ada poin lagi yang closing ya, menjelang azan ini, yaitu surat At-Taubah. Ini kan belakangnya At-Taubah saya bahas ya. Itu surat At-Taubah ayatnya 40 dan 52. Nah ini closingnya nih. Disinilah muaranya nanti. Ya, gitu. 40 dulu ya? Ya? 40 dulu. 40. Tapi nanti jangan dikritik orang, kita hormati azan dulu lah. Nanti lihat-lihat dulu ayatnya. Japri ya. 40 sama 52 ya. Atau bayar berapa? 50 40 sama 52. dengan 52 Dan 52. harus terconnecting. Bisa Japri. Ya. Kalau nggak pakai otak, nggak mikir, nggak bisa. Gimana coba? Bisa Japri. Apalagi dikaitkan dimensi hari ini. Iya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna Allah. Ya, jadi 3 poin penting itu
Ayalah sholat, ayalah falah, Allahu Akbar. Oh ini nilai dahsyat. Azan gitu. Tapi prakteknya kita nggak konkret, nggak realistis dan tidak terjadi gitu. Pisah-pisah. Sholat sendiri, menang sendiri, Allahu Akbar sendiri. Tidak sistemik. Bahkan cuma dijadiin mantra. Nah, coba baca ayat 40 aja. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu tidak menolongnya Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepada Muhammad dan membantu dengan bala tentara malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. 52-nya. Katakanlah Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami kecuali salah satu dari dua kebaikan, menang atau mati syahid. Nah, ingat ya, dua kebaikan. Dai. Apa dua kebaikan? Menang atau mati syahid. Persepsi kita beda, dipisah. Menang sendiri, syahid sendiri. Bahkan kalau dianggap meninggal, ditembak kayak itu, terus dianggapnya syahid ya, tapi terus kalah. Asumsinya kalah gitu. Padahal itu menang ya. Dua kebaikan. Terus apa lagi poin? Dan kami menunggu-nunggu bagi kamu bahwa Allah akan menimpakan ajab kepadamu dari sisinya, atau ajab melalui tangan kami. Maka tunggulah, sesungguhnya kami menunggu pula bersamamu. Jadi dimensi hari ini, ayat ini kan udah 1500 tahun lalu. Kita baca sekarang. Terus bagaimana memahaminya? Pakai tafsir apa? Khaldun meninggal lama, bagaimana mentafsir sekarang? Apa yang bisa dipakai? Gak ada, pakai otak kita sendiri mikir gimana dulu begitu, sekarang teh kumaha? Kan nggak bisa ngandelin majelis ulama rapat dulu, gimana? Nggak bisa, harus mikir kita. Afalat ini. Persoalan seriusnya begini. Dulu Allah kasih gambaran Nabi Muhammad gak ada yang bantu. Allah declare, kalau gak ada yang bantu, gua bantu. Nah, gitu. Aku yang bantu, kata Allah. Dan bantuanku dengan tentara-tentara malaikat yang tidak kamu lihat. Oh, dasar. Jangan bersedih hati. Nah ini kan penting buat kita sekarang, bos. Kita dianggap keras kepala, gak karuan, gak mau ngikutin, gak ada. Bukan itu maksudnya, kita ikutin ayat ini. Allah sudah kasih tahu, Allah yang jamin. Nah, maka ini penting nih. Dengan situasional tadi Allah yang jamin, maka target kamu mesti dua, nggak boleh yang lain. Menang atau syahid. Nah, kita enggak mau menang tapi syahidnya kagak mau. Ya? Saya sampai mau sakit. Tapi pengennya menang. Cuk, kaitan dengan sholat tadi. Ayalah sholat, ayalah falah. Sholatnya jalan, falah dia kagak dapet. Kalah terus gitu. Karena nggak sistemik gitu. Tidak terconnecting. Nah, tidak bermaksud menasehati saudaraku seiman seislam. Pilihannya mestinya ini aja, iman, menang atau syahid. Jangan ada, ya tidak bermaksud menggurui ya, negosiasi. Nggak ada, mau menang atau syahid itu aja. Allah maunya begitu. Karena kalau nggak begitu, melewat ya jadinya
Nggak sampai. Melehoi. Ya, semua saya hormat, saudara-saudara. Saya juga pendiri 212. Perlu saya kritik juga. Jangan tidak berorientasi kepada nilai-nilai Quran. Jangan orientasinya kepentingan. Jangan. Allah menunggu nih. Ya, nunggu-nunggu gitu. Ayo. Enggak kan, udah 75 tahun. Allah menunggu-nunggu apakah saya Belum berikan lagi ajar? 1500 tahun. Kalau kita orientasinya menang atau sahih, janji Allah mereka diazab. Kalau sekarang kita lemah, jujur lemah. Bukan mereka hebat, lemah, kita jujur lemah. Karena lemahlah mereka terasa kelihatan kuat. Coba logikanya dibalik, kalau kita kuat berani dilawan kita, kagak lah. Nah sekarang lagi lemah, banyak doa, banyak zikir, sambil melatih diri sebagaimana yang Allah ajarkan surat Al-Anfal ayat 60. Coba surat ke-8 itu yang kita lakukan itu sekarang. Nanti endingnya kan udah tahu tadi. Allah yang nunggu-nunggu malah. Kamu menang atau saya? Kan Allah yang nentuin. Tapi kamu dimensi manusianya secara integritasnya itu Anak berapa? Al-Anfal 60. Itu sistemik Quran ini dasar ini. Bukan kata Egy Sujana. Quran saya hanya memformulasi saja. Menyampaikan. Ya nggak bisa disampaikan kalau nggak bisa memformulasi. Formulasinya harus jelas. Coba baca. Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki, dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dijalimi atau dirugikan. Satu kata saja, mastatoktum, kekuatan, kesanggupanmu yang paling optimal. Kau siapkanlah kemampuanmu yang paling optimal. Itu kalau kita misalnya dari tahun 45 ini dibahas, dipakai sebagai rujukan, kita memperkuat diri. Hari ini mah udah percaya Islam, lewat tuh negara-negara lain tuh pasti lewat lah. Kenapa? Karena tahun 45 Jepang aja mulai hancur di bom atom. Kok sekarang lebih hebat teknologinya di bidang otomotif, di bidang audio. Siapa nggak kenal Sony? Siapa nggak kenal Toyota? Dulu hancur deh. Kita mulai merdeka. Kok kita sekarang jadi on? Ini fungsi pemimpin yang nggak jalan, disfungsional. Kalau disereksi aja udah nggak, apalagi disfungsional pemimpin. Ya. Nah inilah problem serius. Nah, bagi kita yang ngerti, siapkan diri. Berkuda siapa? Optimal. Nah persiapannya ada ukuran apa? Yang menggetarkan musuh Allah, musuh kita. Sekarang orang getar nggak ada PPMI? Kan belum, padahal udah 22 tahun. Nah ini tugas Daeng. Gimana kalau PPMI udah turun, ngeri. Harus berkuda, biar bergetar. Kuda sekarang mungkin tank kali Bang ya? Iya, Pesawat banyak kali, macam-macam ini pemahaman. Tapi yang penting substansinya, persiapan sampai menggetarkan dan penuh kekuatan. Nah itu 3 itu dasar. Kalau ini terjadi sebentar, masa lama-lama. Masjid tadi udah fungsional kita bikin, Quran setiap hari kita baca, sholat yang berdampak lagi, terkerja dan infaknya kita banyak. Jangan infak 2,5%, 20%. Saya didik diri saya, keluarga saya dapat keuntungan, kasih buat umat 20%. Jadi kalau bisnis kamu sampai 1 triliun, 200 miliar dikeluarin. Jangan cuma 1 miliar 2 miliar, itu mah kecil itu. 200 miliar. Kamu punya 1 juta, 200.000 keluarin. Nah
Nah itu baru menang itu, kan tadi infak. Perlu diingat nih, Al-Baqarah 245 supaya kita tergerak dan meyakini betul nilai-nilai Quran yang dahsyat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kami dikembalikan. Kalau ente ngasih pinjamnya 2,5% ya dikit dong. Kalau 20% berlipat ganda loh kan. Dibalikinnya lagi. Iya dong. Dan itu santunnya Allah, apa santunnya Allah? Dia pakai istilah pinjaman tuh. Padahal harta semua punya dia. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa-apa yang di langit dan bumi punya Allah. Allah Maha tahu. Ini saya kira penting ya formulasi dulu, minimal buat kader-kader PPMI ini, kader-kader HMI yang MPU. Betul-betul kalian raihlah menang atau sahid, jangan yang lain, karena Allah nggak mau yang lain, maunya itu. Jadi dia datangin bala bantuannya. Semoga ada manfaatnya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kenapa saya tidak langsung sholat? Karena sudah jamaah, ada hak jamaah. Jadi jangan diprotes-protes, kritik lagi doa aja. Kalian nggak ngerti persoalan. Sekarang lagi di perjalanan, mau ke Tasik, ya, jadi kita sholat lagi di jamaah. Isya ditarik ke maghrib. Ya, semoga Allah ridho. Kita kompak selalu, jangan takut dibully. Ya. Kita jangan murtad secara substansi. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.